Halo, selamat sore guys. Sore hari ini saya berada tepatnya di sebuah tempat di tepi pantai di Desa Baadale. Tempat ini orang-orang menamainya sebagai Bukit Sunset, dan ke depan karena lokasi ini sudah kita beli, maka ke depan kita akan membangun beberapa tempat wisata di sini. Dan puji Tuhan, saat sore hari ini saya berkesempatan untuk ada di pinggiran pantai ini, dan kebetulan karena saya ada di pinggir pantai, maka saya akan share satu cerita yang baik yang bisa memotivasi kita sekalian. Cerita motivasi ini saya juga dengar dari seorang mentor bisnis saya, sekaligus mentor yang mengajarkan kami tentang beberapa hal yang berkaitan dengan bisnis, dan beberapa hal juga yang berkaitan dengan hal-hal rohani yang dapat membangun usaha atau bisnis atau pekerjaan kita jadi lebih baik ke depan. Teman-teman, sebenarnya cerita ini adalah satu cerita sederhana yang anak-anak sekolah minggu juga tahu cerita ini, karena cerita ini biasanya diceritakan di saat anak-anak sekolah minggu oleh guru-guru sekolah minggu. Jadi saya merasa terberkati dengan cerita ini, saya merasa juga dimotivasi dengan cerita ini, dan pada akhirnya dalam kehidupan benar-benar terbukti bahwa cerita ini akan berlaku dalam kehidupan kita. Cerita itu pasti kita semua sudah tahu tentang kisah di mana satu hari Tuhan datang di tepi Danau Genesaret, dan di situ dia menjumpai Simon dan beberapa nelayan lain. Dan kemudian cerita itu diberi judul penjala ikan menjadi penjala manusia. Jadi cerita itu sepertinya sebuah cerita yang sederhana, bahwa diceritakan bahwa saat itu Tuhan datang di saat satu malam penuh. Simon dan beberapa saudaranya, mereka menjala ikan, tetapi mereka pulang dengan tangan hampa. Dan saat mereka itu menyimpan jala atau pukat yang mereka bawa, alat tangkap mereka, maka datanglah Tuhan saat itu. Di situ berkumpul orang-orang banyak, tetapi kemudian diceritakan bahwa Tuhan naik ke atas perahunya Simon, lalu mengajar di atas perahu itu. Jadi orang-orang mendengar cerita saat Tuhan naik ke perahu Simon. Kemudian Tuhan meminta kepada Simon untuk bertolak ke tengah danau, dan kemudian Simon pada saat itu ada di dalam situasi dilema bahwa pikiran Simon sederhananya seperti ini, teman-teman. Loh, kok saya ini nelayan paling ahli di danau ini, dan tempat-tempat ikan ini saya tahu semuanya, dan semalam penuh kami sudah mencari ikan tapi tidak dapat satu ekor pun juga. Lalu saat ini datang orang ini yang notabene adalah Tuhan Yesus, yang adalah anak tukang kayu yang tidak tahu menahu tentang nelayan, tidak tahu menahu tentang di mana tempat ikan atau kondisi danau di mana tempat ikan itu ada. Simon sepertinya ingin menolak bahwa kita kan datang dari latar belakang keluarga yang berbeda. Nelayan itu keahlian saya. Tetapi satu hal, teman-teman, Simon tetap membawa perahunya datang ke tengah danau. Ada satu hal di situ bahwa Simon ingin membantah Tuhan, tetapi dia sadar bahwa yang menyuruh ini adalah Tuhan, maka dia taat dan dia bawa perahu itu. Nah, teman-teman sekalian, apa yang dapat kita belajar dari awal cerita ini? Bahwa
ternyata perahu ini adalah perlambangan daripada pekerjaan kita atau usaha-usaha yang kita kerjakan. Jadi perahu itu adalah tempat usaha kita atau pekerjaan kita. Nah, supaya perahu itu berjalan dengan baik dan perahu itu kemudian membawa sukacita untuk kita, maka sesuai dengan cerita ini Tuhan harus ada di atas tempat usaha itu atau perahu itu, dan disitulah kabar-kabar baik tentang Tuhan harus kita sampaikan. Itu yang bisa kita tangkap di awal cerita ini. Nah teman-teman, mari kita lihat cerita ini berlanjut. Mereka sampai ke tengah danau, kemudian Tuhan sambil mengajar, Tuhan sampaikan kepada Simon bahwa Simon, buang jalan. Antara percaya dan tidak, tetapi satu hal yang mendasar yaitu ketaatan, maka yang Simon lakukan adalah dia tetap membuang jala itu. Dan apa yang terjadi? Semalam penuh mereka tidak memperoleh satu ekor pun, tetapi saat Tuhan ada di atas perahu, maka dalam cerita itu disampaikan bahwa karena begitu banyaknya ikan yang mereka tangkap, sehingga jala-jala itu hampir koyak. Dan karena perahu mereka itu tidak mampu lagi muat ikan yang sebegitu banyak, maka mereka harus memanggil saudara-saudara mereka yang ada di tepi danau untuk datang membawa perahu lagi dan membantu mereka untuk membawa ikan-ikan itu ke darat. Apa yang bisa kita dapat dari cerita ini teman-teman? Banyaknya ikan itu adalah perlambangan daripada berkat. Berkat yang kita terima, yang hanya oleh kasih karunia kita terima melalui usaha-usaha kita. Jadi tadi hal pertama yang kita dapat yaitu bahwa di tempat pekerjaan kita atau di tempat usaha kita, di situ harus ada Tuhan. Artinya begini, di situ harus ada berita baik tentang Tuhan yang saya sampaikan di tempat itu. Yang berikut kita mendapatkan hal yang kedua, bahwa ternyata satu sikap taat dari Simon, walaupun dia sama sekali tidak yakin sebab dia adalah nelayan yang sangat ahli, tetapi karena sikap taat bahwa yang suruh itu adalah Tuhan, maka ketaatan itu kemudian mendatangkan berkat, mendatangkan ikan yang begitu banyak. Dan hal yang berikut adalah ikan yang banyak itu adalah perlambangan daripada berkat atas kasih karunia yang Tuhan beri. Dan kalau kita di dalam tempat usaha kita sudah ada kabar baik tentang Tuhan, kemudian juga sudah ada sikap taat dan takut akan Tuhan, maka lihat, berkat itu sampai perahunya Simon pun tidak mampu lagi muat itu semua ikan, tidak mampu lagi muat semua berkat, dan mereka harus panggil orang lain. Artinya apa? Artinya bahwa semua kelimpahan berkat yang kita terima lewat usaha, lewat bisnis, lewat pekerjaan kita, harus kita berbagi dengan orang lain. Artinya bahwa kita sebagai saluran berkat Tuhan untuk juga memberkati sesama yang lain. Itu kata kunci yang kemudian kita dapat dari cerita ini. Nah teman-teman sekalian, kita lihat setelah mereka membawa begitu banyak ikan ke darat, dan cerita ini berakhir pada poin yang terakhir itu. Di situ disampaikan bahwa Simon akhirnya sujud syukur dan tersungkur di hadapan Tuhan, dan dia menyampaikan bahwa Guru, pergilah daripadaku karena aku tidak layak. Ini adalah pernyataan diri, pernyataan yang mengandung kejujuran diri dari seorang Simon, bahwa saya ini orang berdosa, saya ini tidak layak mengikuti engkau. Dan dari semua berkat yang Simon saksikan itu, Simon tidak tahu bagaimana caranya, tapi dia hanya jujur kepada Tuhan. Dia memanggil bahwa Guru, aku tidak layak. Tetapi lihat apa yang dijawab oleh Tuhan di situ. Tuhan bilang, tenang, karena hari ini engkau tidak hanya menjadi penjala ikan, tetapi engkau akan menjadi penjala manusia. Satu kepercayaan yang luar biasa yang Tuhan taruh untuk seorang nelayan seperti Simon. Artinya apa teman-teman? Bahwa kalau dia mau pakai kita,
Dia mau pakai kita untuk memberi dampak kepada dunia. Dia mau pakai kita untuk dia berkati bagi orang lain, maka tidak perlu siapa kita. Seorang nelayan kah, seorang tukang ojek kah, seorang petani, seorang pekebun, apapun kita. Yang penting kita memberi ruang hidup kita untuk di situ ada kabar baik bagi kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan pakai. Lihat cerita ini, teman-teman sekalian. Cerita yang kita semua sudah pernah dengar. Bahkan kalau kita nonton film Tuhan Yesus, maka cerita ini pasti ada. Dan lihat bagaimana terakhirnya. Di akhir cerita ini dikatakan oleh penginjil Lukas, di situ ditulis bahwa setelah mereka membawa begitu banyak ikan ke darat, mereka menyimpan alat-alat tangkap mereka atau jala-jala mereka. Lalu poin yang paling penting di situ ditulis bahwa dan mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Wow, lihat. Setelah mereka sampai ke darat, mereka tidak terpaku pada berkat yang banyak itu. Mereka tidak terpaku pada ikan-ikan yang banyak itu. Tetapi lihat sikap Simon dan saudara-saudaranya. Mereka meninggalkan segala sesuatu dan kemudian mengikut Yesus. Saya mau garis bawahi di cerita ini. Bukan berarti meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Itu artinya teman-teman tinggalkan teman-teman punya pekerjaan lalu jadi pendeta kah, jadi pekabar Injil, atau teman-teman tinggalkan bisnis usaha dan kemudian kerjanya hanya melayani atau menginjil. Bukan, itu sebenarnya cerita itu bukan seperti itu. Inti klimaks dari cerita ini dan pernyataan bahwa mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus artinya begini. Berapapun berkat yang kita terima, berapapun hasil yang kita peroleh dari usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita, itu tidak boleh menjadi titik fokus atau sentral perhatian kita. Artinya bahwa semua itu kita sadar bahwa datang daripada Tuhan. Maka sentral konsentrasi kehidupan kita itu haruslah kepada Dia yang memberi berkat. Jadi kita tetap bekerja sebagai seorang bisnismen, kita tetap bekerja sebagai seorang usahawan, kita bisa tetap bekerja sebagai PNS, sebagai TNI, Polri, sebagai petani, tukang ojek, tukang kebun, ataukah profesi apapun itu. Tetapi setiap berkat yang kita terima dari pekerjaan itu tidak boleh mengubah titik pusat perhatian kita. Titik pusat perhatian kita haruslah tetap kepada Dia. Oleh sebab itu cerita ini diakhiri dengan mereka meninggalkan segala sesuatu dan kemudian mengikut Yesus. Nah teman-teman sekalian, saya segera mengakhiri share dari cerita singkat ini. Kiranya bisa memberkati kita semua. Tetapi saya mau bilang bahwa dalam apapun kita bisa bawa kabar baik. Misalnya kalau kita seorang petani, kita sedang jaga burung di sawah, lalu ada teman-teman petani lain di situ, bisa sambil kita sama-sama jaga burung di sawah, atau kita sambil pupuk sama-sama di sawah, kita bisa sampaikan cerita, testimoni tentang bagaimana Tuhan berperan dalam kehidupan kita pada hari-hari kemarin. Kalau kita adalah seorang pedagang di pasar, maka teman-teman kita yang pedagang di samping kita pun kita bisa bagikan cerita kabar baik tentang Tuhan. Dengan begitu, maka dalam perahu kita Tuhan telah duduk dan mengajar. Dengan begitu maka kita tidak perlu meninggalkan profesi kita, tetapi kita telah menjadi orang-orang yang membawa kabar baik. Sepanjang pengalaman saya tidak pernah ada seorang pun yang menjadi saluran yang membawa kabar baik dan hidupnya tidak berhasil. Kalau memang itu terjadi, maka dia ada keliru di dalam kehidupan dia dan menjalankan hubungan dia dengan sang pemilik kehidupan ini. Saya berharap video ini akan bisa memberkati kita. Mari kita belajar kisah yang sederhana ini, sebab saya juga belajar dari mentor rohani dan mentor bisnis saya tentang kisah ini. Mari coba kita lihat kembali bagaimana dan apa maksud Tuhan dan cerita ini bagi kehidupan kita. Jadilah orang-orang yang bermanfaat. Jadilah orang-orang yang dapat memberi dampak
Kita tidak perlu menjadi juara di satu kawasan atau satu daerah, tetapi paling tidak melalui kehidupan kita dapat memberkati orang lain. Maka disitulah Tuhan akan melihat kehidupan kita, dan disitulah kita akan dipenuhi dengan sukacita oleh karena kita telah melakukan kebaikan dan kita telah melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Kiranya cerita ini memberkati teman-teman. Selamat sore, selamat menjelang malam minggu. Saya sebentar akan kembali. Saya mendoakan kita semua dalam keadaan sehat, diberkati luar biasa, dan satu yang penting, jadi anak-anak rote yang dapat membuat rote menjadi harum dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita. Shalom dan selamat sore.